Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas IKM 3A akan mempresentasikan hasil mini literatur review kami dengan judul Peran Enzim dan Hormon dalam Regulasi Metabolisme Energi Seluler. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu satu, Muhammad Zakaria Jamil, yang kedua, Umi Kalsum Nur Badriah, yang ketiga, Ebrilianti Yuganing Jatmiko, yang keempat, Muhammad Bagus Satrio, dan yang terakhir, saya sendiri, Gita Humayra Sadewa. Pertanyaan utama yang kami angkat adalah bagaimana enzim dan hormon berperan dalam mengatur metabolisme energi seluler, serta bagaimana gangguan dalam mekanisme regulasi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan energi tubuh. Pertanyaan ini menjadi dasar dalam menelusuri literatur yang relevan dan berkualitas agar hasil kajian kami bersifat evidence-based. Dari pertanyaan penelitian tadi, kami lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menentukan strategi pencarian literatur agar bisa menemukan sumber yang tepat sesuai topik kami. Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan langkah pertama, yaitu menentukan database ilmiah internasional yang kredibel. Beberapa database ilmiah yang kami gunakan meliputi Google Scholar, PubMed, PNC, Nature, dan Frontiers in Endocrinology. Selanjutnya, kami menyusun kata kunci utama dalam bahasa Inggris, yaitu enzymes, hormones, energy metabolism, ATP, dan cellular regulation. Penggunaan kata kunci ini bertujuan agar hasil pencarian lebih terarah sesuai topik penelitian. Tahap berikutnya adalah penerapan Boolean operator sebagai teknik logika pencarian guna mengoptimalkan hasil literatur. Pada tahap ini, kami menerapkan Boolean operators untuk mempersempit hasil pencarian. Operator yang kami gunakan antara lain and untuk menggabungkan dua konsep, or untuk mencari sinonim, tanda question marks untuk menemukan frasa yang spesifik, dan tanda asterisk sebagai wildcard. Sebagai contoh, kami menggunakan kombinasi seperti enzyme and hormone and metabolic regulation or hormonal control and energy metabolism or ATP production. Teknik ini membantu kami mendapatkan literatur yang benar-benar relevan dengan topik kami. Setelah memperoleh hasil pencarian, kami melakukan filtering artikel berdasarkan beberapa kriteria, yaitu artikel harus bereputasi internasional dan diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Selanjutnya, kami membaca abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Artikel yang relevan kemudian kami unduh untuk dilakukan full text review. Jenis literatur yang kami gunakan dalam mini literatur review ini, kami menggunakan 10 artikel ilmiah yang terdiri dari dua jenis literatur. Satu, literatur primer berupa penelitian eksperimental dan molekuler yang menjelaskan secara langsung peran enzim dan juga hormon dalam regulasi metabolisme energi seluler. Dua, literatur sekunder berupa systematic review dan review artikel yang memberikan konteks teoritis khususnya interaksi sinyal hormonal dengan sensor energi seluler seperti EMPK dan mTOR. Kombinasi kedua jenis literatur ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme integratif dalam menjaga homeostasis energi seluler. Nah, berikut ini merupakan ke-10 artikel yang kami kaji dan juga kata kunci yang kami gunakan saat mencari literatur. Kemudian masuk ke bagian hasil telaah dari ke-10 artikel yang telah kami kaji. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pendahuluan untuk memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan kami angkat. Nah, setiap sel dalam tubuh itu memerlukan energi untuk menjalankan setiap fungsinya. Energi tersebut diperoleh dalam bentuk ATP melalui 3 jalur utama, yakni glikolisis, siklus Krebs, dan juga fosforilasi oksidatif. Dalam proses ini, enzim berperan penting dalam mengatur kecepatan reaksi metabolik agar berjalan secara efisien. Sedangkan hormon seperti hormon insulin, tiroid, dan juga glukakon membantu menyesuaikan aktivitas enzim sesuai dengan kebutuhan energi tubuh. Selain itu, terdapat juga sensor energi seluler seperti AMPK dan juga mTOR yang menjaga keseimbangan antara pembentukan dan penggunaan energi, sehingga homeostatis metabolik tetap terjaga. Namun, mekanisme pengaturan yang melibatkan enzim, hormon, dan sensor energi masih belum sepenuhnya dipahami, terutama dalam konteks perubahan kondisi fisiologis maupun patologi. Oleh karena itu, dalam hal ini kami menjelaskan bagaimana peran enzim dan hormon dalam regulasi metabolisme energi seluler, serta bagaimana gangguan dalam mekanisme regulasi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan energi tubuh dan berkontribusi terhadap perkembangan berbagai penyakit yang masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang proses ini. Di sini saya akan membahas terkait masalah atau problem statement. Masalah utama yang kami angkat dalam kajian ini berfokus pada bagaimana sih keseimbangan energi di dalam sel dijaga melalui interaksi yang kompleks antara enzim AMPK dan dua hormon utama, yaitu insulin dan estrogen. Ketika jalur komunikasi ini terganggu, sel akan mengalami perubahan metabolisme atau metabolic reprogramming yang menyebabkan ketidakseimbangan energi dan dapat berujung pada penyakit metabolik. Dalam penelitian ini, dibahas peran penting AMPK sebagai sensor energi yang mengatur aktivitas mitokondria serta membantu sel beradaptasi terhadap stres. Selain itu, bagaimana disfungsi pensinyalan insulin memicu resistensi metabolik dan bagaimana estrogen berpengaruh dalam pengaturan metabolisme otak maupun jaringan adiposa. Akhirnya, konvergensi sinyal antara AMPK, insulin, dan estrogen melalui regulator seperti mTOR dan sirtuin menjadi dasar penting untuk menemukan biomarker baru dan mengembangkan terapi presisi bagi gangguan metabolik. Lanjut, saya akan menjelaskan konsep dan informasi kunci yang diperoleh dari hasil sintesis literatur. Pemeliharaan homeostatis metabolik dan energi seluler dikendalikan oleh dua regulator utama, yaitu enzim AMPK dan hormon pengatur seperti insulin serta estrogen. AMPK itu berfungsi sebagai sensor energi utama di dalam sel. Enzim ini mendeteksi perubahan rasio AMP terhadap ATP, membantu memulihkan keseimbangan energi, dan mengatur dinamika mitokondria melalui proses fisi serta mitofagi.
Perannya itu sangat penting loh dalam membantu sel beradaptasi terhadap stres metabolik. Misalnya pada sel glioblastoma. Namun, ketika AMPK ini tidak berfungsi secara optimal, hal ini dapat memicu metabolic reprogramming yang menjadi dasar dari berbagai penyakit metabolik. Hormon pengatur berikutnya adalah insulin. Insulin berperan dalam mengatur metabolisme glukosa dan proses anabolic. Gangguan pada jalur pensinyalan insulin dapat menyebabkan resistensi metabolik dan disfungsi mitokondria. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan etnis yang signifikan dalam cara insulin itu mengatur fungsi mitokondria. Sementara itu, estrogen memiliki peran yang lebih spesifik pada jaringan tertentu, seperti jaringan adiposa dan otak. Hormon ini mempengaruhi proteom metabolik serta sinaptik, terutama setelah kehilangan fungsi ovarium. Ketiga regulator ini, yaitu AMPK, insulin, dan estrogen, saling berinteraksi melalui mekanisme crosstalk. Jalur-jalur tersebut berkonvergensi pada pengatur hilir seperti mTOR dan sirtuin yang berperan dalam mengatur proses autofagi serta metabolisme makronutrien. Pemahaman terhadap interaksi sinyal ini sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk menemukan biomarker baru melalui pendekatan omik dan menjadi langkah awal dalam pengembangan terapi presisi untuk gangguan metabolik. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Metabolisme energi merupakan proses paling mendasar dalam kehidupan sel. Melalui proses ini, setiap sel menghasilkan dan mengelola energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Energi tersebut digunakan untuk berbagai fungsi penting seperti kontraksi otot, aktivitas saraf, dan transport membran dan pembentukan makromolekul di dalam tubuh. Regulasi metabolisme ini tidak hanya bergantung pada reaksi kimia di dalam sel, tetapi juga dikontrol oleh dua sistem utama, yaitu sistem enzimatik dan sistem hormonal. Kedua sistem ini bekerja secara sinergis untuk menjaga keseimbangan energi atau homeostatis seluler agar fungsi tubuh tetap efisien dan stabil. Namun, ketika salah satu mekanisme tersebut terganggu, keseimbangan energi bisa ikut terganggu dan menyebabkan berbagai penyakit metabolik. Misalnya, obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hingga gangguan neurodegeneratif. Dari hasil peninjauan beberapa artikel, ditemukan bahwa salah satu enzim utama yang berperan penting dalam mengatur metabolisme energi adalah AMPK atau AMP Activated Protein Kinase. Enzim ini berfungsi sebagai sensor energi yang membantu menyeimbangkan antara proses pembentukan energi dan penggunaannya. Aktivasi AMPK dapat meningkatkan pembakaran lemak, membentuk lebih banyak mitokondria, serta menghambat jalur mTORC1 yang dapat menyebabkan stres metabolik. Kemudian selain faktor enzim, sistem hormonal juga memiliki peran besar. Insulin merupakan hormon utama yang berfungsi mengatur penggunaan glukosa serta penyimpanan energi melalui jalur PI3K, AKT, mTOR. Namun, penelitian menunjukkan bahwa respons terhadap insulin dapat berbeda-beda pada setiap individu, tergantung faktor genetik dan etnis. Sementara itu, estrogen juga memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme energi, terutama pada jaringan lemak dan otak. Estrogen yang dibentuk oleh enzim aromatase mampu meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki metabolisme lipid, dan melindungi otak dari disfungsi energi akibat penuaan. Ketiga jalur utama ini, AMPK, insulin, dan estrogen, bekerja saling terhubung membentuk sistem sinyal yang kompleks. Adanya interaksi atau crosstalk antara jalur AMPK, mTOR, dan sirtuin menjadi bukti bahwa tubuh memiliki mekanisme adaptif untuk menjaga kestabilan metabolisme. Meski begitu, penelitian masih terus dilakukan karena mekanisme interaksi ini ternyata dapat berbeda antar jaringan atau kondisi fisiologis tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana enzim dan hormon bekerja sama menjadi hal penting. Pengetahuan ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi diagnostik dan terapi baru untuk mengatasi gangguan metabolisme energi secara lebih efektif. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka atau literatur review dengan desain deskriptif analitis dan sintesis integratif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji dan menggabungkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas peran enzim dan hormon dalam regulasi metabolisme energi seluler. Data yang digunakan berasal dari 10 artikel ilmiah terbaru yang terbit antara tahun 2021 hingga 2025. Sumber utama artikel diperoleh dari berbagai basis data ilmiah internasional seperti PubMed, Frontiers, dan Nature. Kemudian tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang mekanisme kerja enzim dan hormon dalam menjaga homeostatis energi tubuh. Dalam proses pengumpulan data, dilakukan pemetaan kata kunci yang relevan seperti enzim, hormon, energi metabolisme, AMPK, insulin, estrogen, mTOR, dan sirtuin. Artikel yang dimasukkan dalam kajian ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi tertentu, yaitu artikel berbahasa Inggris, diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik regulasi enzimatik dan hormonal dalam metabolisme energi. Selanjutnya, dari artikel tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengintegrasikan berbagai temuan ke dalam satu kerangka konseptual. Analisis ini berfokus pada 3 sumber utama regulasi metabolik. Yang pertama, AMPK sebagai pengendali utama metabolisme dan penjaga keseimbangan energi seluler. Yang kedua, insulin sebagai mengatur metabolisme glukosa, lipid, dan fungsi mitokondria. Dan yang ketiga, estrogen sebagai modulator metabolik yang dipengaruhi oleh kondisi hormonal, jaringan tubuh, serta proses penuaan. Kemudian pendekatan ini memungkinkan penyusunan sintesis lintas studi yang lebih sistematis.
Analisis integratif juga dilakukan untuk melihat keterkaitan antar jalur sinyal seperti PI3K ke AKT, AMPK ke mTOR, dan sirtuin 1 ke Fox O1 yang berperan penting dalam pengaturan energi dan fleksibilitas metabolic cell. Dalam metode ini diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif dan mutakhir tentang bagaimana sistem enzim dan hormon bekerja sama dalam mengatur metabolisme energi. Hasil sintesis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada pengembangan terapi berbasis regulasi metabolik yang lebih presisi dan personal. Selanjutnya, pada bagian penyajian dan interpretasi data, kami menyoroti bahwa dalam 10 artikel yang telah kami kaji memberikan penyajian data yang bervariasi berdasarkan pada jenis penelitiannya. Yang pertama, pada studi eksperimental, data disajikan dalam bentuk grafik, tabel statistik, serta analisis proteomik yang menampilkan hasil uji laboratorium secara kuantitatif. Hal ini untuk menggambarkan perubahan aktivitas enzim, kadar hormon, dan lain sebagainya. Sementara itu, pada artikel jenis review, lebih banyak disajikan dengan analisis deskriptif yang kemudian didukung oleh diagram jalur metabolik dan juga skema interaksi enzim hormon seperti AMPK, insulin, serta mTOR. Nah, dari hasil interpretasi data, umumnya para penulis sepakat bahwa enzim dan hormon bekerja secara sinergis untuk menjaga homeostatis energi seluler, terutama melalui pengaturan fungsi mitokondria, aktivitas metabolik jaringan, dan responsif adaptif terhadap perubahan energi. Selanjutnya masuk pada bagian inkonsistensi. Nah, meskipun enzim dan hormon memegang peran sentral dalam metabolisme energi seluler, penelitian terkini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam cara tubuh merespon regulasi biokimia tersebut. Misalnya, AMPK yang selama ini kita kenal sebagai sel energi dan penekan tumor, ternyata dapat berperan sebaliknya dalam kondisi tertentu, seperti pada glioblasma. AMPK justru mendorong kelangsungan hidup sel kanker. Bahkan, aktivator AMPK yang efektif menurunkan glukosa darah ditemukan memiliki efek samping toksik pada jantung. Contoh ini menegaskan bahwa dalam satu jalur metabolik tidak selalu memberikan efek yang sama pada semua jaringan atau kondisi patologis. Nah, selanjutnya inkonsistensi juga terlihat pada respon hormonal, terutama estrogen. Terdapat perbedaan efek antara jenis estrogen seperti E2 dan E1, di mana pada beberapa studi estrogen bersifat protektif terhadap metabolisme. Namun, pada kondisi lain justru memicu inflamasi dan juga gangguan metabolik. Selain itu, aktivitas enzim aromatase di jaringan lemak tidak homogen. Jaringan lemak subkutan dan visceral menghasilkan estrogen dalam tingkat yang berbeda, sehingga keduanya berpotensi menimbulkan efek yang berlawanan terhadap obesitas maupun resistensi. Selanjutnya, ambiguitas semakin kompleks ketika dilihat pada tingkat jalur persinyalan molekuler. Respon mTOR dan juga adipokin dapat berbeda antar kelompok etnis, sehingga personalisasi terapi metabolik seperti diabetes tipe 2 menjadi tantangan yang besar. Bahkan, dalam resistensi insulin masih terdapat ketidakjelasan apakah kerusakan terbesar terjadi pada reseptor atau jalur pasca reseptor. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa jalur mitogenik dapat tetap aktif meskipun jalur metabolik insulin terganggu, sehingga belum jelas apakah fenomena ini merupakan mekanisme adaptasi atau justru bagian dari patogenesis. Saya akan menjelaskan bagian arah penelitian yang perlu dilakukan untuk kedepannya atau selanjutnya. Berdasarkan hasil kajian literatur, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang cukup besar terkait mekanisme pengaturan metabolisme energi oleh enzim dan hormon. Karena itu, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme kerja enzim AMPK. Khususnya, bagaimana berfungsi secara spasial dan temporal di tingkat subseluler, terutama dalam proses adaptasi sel terhadap stres metabolik, seperti yang terjadi pada sel glioblastoma. Selain itu, perlu juga dilakukan pemetaan penyeluruh terhadap jejaring sinyal antara AMPK, insulin, dan estrogen yang berkonvergensi pada regulator hilir seperti sirtuin dan mTOR. Pemetaan ini penting untuk memahami bagaimana mekanisme resistensi metabolik bisa berbeda di tiap jaringan, seperti otot, dan jaringan adiposa. Dari sisi klinis, penelitian mendatang juga perlu memperhatikan perbedaan etnis dalam regulasi mitokondria yang dipengaruhi oleh insulin. Pendekatan genetik dan lingkungan bisa membantu menjelaskan mengapa kerentanan terhadap penyakit metabolik dapat bervariasi antar kelompok populasi. Selain itu, penelitian ke depan juga perlu menekankan validasi translasi dan memanfaatkan pendekatan multi-omik seperti proteomik dan metabolomik agar hasil temuan mekanistik dapat diterapkan secara nyata. Harapannya, seluruh hasil penelitian ini dapat menghasilkan biomarker diagnostik dan prediktif yang mendukung pengembangan terapi presisi bagi penggangguan metabolik. Baik, secara keseluruhan, homeostatis energi seluler dipertahankan melalui regulasi terintegrasi antara AMPK, insulin, dan estrogen. AMPK berperan sebagai sensor energi utama yang mengendalikan keseimbangan energi dan dinamika mitokondria. Sementara insulin dan estrogen berfungsi sebagai modulator sistemik yang mengatur penggunaan glukosa serta memengaruhi proteom metabolik. Interaksi sinyal ketiganya berkonvergensi pada mTOR dan sirtuin untuk memastikan respons adaptif terhadap perubahan status energi. Disregulasi pada titik konvergensi ini dapat memicu metabolic reprogramming yang mendasari berbagai penyakit metabolik dan degeneratif. Namun, masih terdapat kesenjangan pengetahuan terkait peran konstektual AMPK, variasi efek insulin, dan pengaruh spesifik jaringan dari estrogen. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pemetaan kontrol spasial temporal AMPK, klarifikasi jejaring sinyal AMPK, insulin, dan estrogen secara spesifik jaringan, serta penerapan pendekatan multiomik untuk mengidentifikasi biomarker dan mengembangkan terapi presisi yang efektif.